Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Islamiyah dengan MPM 2019-610289 dari kelas Manajemen 3G. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sekaligus menjelaskan beberapa isi dari materi mengenai sejarah perekonomian Indonesia. Sejarah perekonomian Indonesia dikelompokkan menjadi 4 masa, yaitu masa sebelum kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Orde Reformasi. Pada masa sebelum kemerdekaan, dinamika perekonomian Indonesia pada masa itu dimulai dari zaman prasejarah sampai dengan masuknya kolonialisme di Indonesia. Atas dasar itu, maka dinamika perekonomian Indonesia sejalan dengan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia yang diwujudkan melalui keberadaan kerajaan yang ada di Nusantara. Beberapa kerajaan tersebut yaitu Kerajaan Kutai terletak pada jalur perdagangan dan pelayaran antara barat dan timur, maka mata pencahariannya adalah di bidang perdagangan. Kemudian Kerajaan Tarumanegara berada di daerah agraris sehingga kehidupan perekonomian masyarakatnya adalah pertanian dan peternakan. Kerajaan Sriwijaya berada di pesisir utara Pulau Sumatera dan berada pada urat nadi perdagangan di Asia Tenggara, sehingga masyarakatnya menguasai perdagangan. Kerajaan Mataram berada pada bagian tengah Pulau Jawa. Posisi ini membuat masyarakat Mataram bertumpu pada sektor pertanian. Kemudian Kerajaan Majapahit. Kehidupan ekonomi masyarakatnya di bidang pertanian dan perdagangan. Ada pula masa penjajahan Portugis. Masa penjajahan Portugis ini dimulai dari tahun 1509 sampai dengan 1659. Kondisi perekonomian Indonesia pada saat itu lebih banyak diwarnai dengan adanya perlawanan dari rakyat terhadap Portugis. Karena komoditi rempah-rempah yang menjadi andalan rakyat Indonesia dikuasai oleh Portugis. Sumber daya yang menjadi tumpuan kehidupan masyarakat Indonesia menjadi bagian dari eksploitasi Portugis pada saat itu. Ada pula pada masa monopoli atau FOC yang terjadi pada tahun 1602 sampai dengan 1942. Penjajahan Belanda berlangsung kurang lebih 3,5 abad. Dibentuknya FOC adalah satu kebijakan dalam bidang ekonomi yang dilakukan Belanda. FOC menguasai perdagangan sehingga kewenangan yang dimilikinya seperti mencetak uang, menyatakan perang dan damai, membuat angkatan bersenjata sendiri, dan membuat perjanjian dengan raja-raja. Namun, pada tahun 1795, FOC dibubarkan karena dianggap gagal dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda atau Indonesia. Bubarnya FOC ini muncullah kebijakan baru yaitu sistem tanam paksa pada tahun 1836 yang diinisiasi oleh Van den Bosch. Sistem ini bertujuan memproduksi berbagai komoditi yang diminta di pasar dunia. Hal ini merugikan Indonesia, tetapi Belanda sangat diuntungkan. Sistem ini juga ada sisi positifnya, yaitu masyarakat pribumi mulai mengenal tata cara menanam tanaman komoditas ekspor yang pada umumnya bukan tanaman asli Indonesia, dan masuknya ekonomi uang di pedesaan yang memicu meningkatnya taraf hidup. Masa pendudukan Jepang terjadi pada tahun 1942 sampai dengan 1945. Jepang menduduki Indonesia hanya 3,5 tahun. Perluasan area persawahan guna meningkatkan produksi beras, meskipun demikian produksi pangan antara tahun 1941 sampai dengan 1944 terus menurun. Pada zaman Jepang, hasil pertanian diatur sebagai berikut.
40% petani, 30% dijual kepada pemerintah Jepang dengan harga murah, dan 30%-nya diserahkan ke lumbung desa. Jepang hanya mengizinkan 2 jenis tanaman perkebunan, yaitu karet dan kina. Kedua jenis tanaman itu berhubungan langsung dengan kepentingan perang, sedangkan tembakau, teh, kopi harus dihentikan penanamannya karena hanya berhubungan dengan kenikmatan. Kemudian pada masa Orde Lama memiliki beberapa poin, yaitu pada masa pasca kemerdekaan. Pada masa pasca kemerdekaan itu terjadi pada tahun 1945 sampai 1950. Ekonomi keuangan amat buruk pada masa itu karena inflasi yang disebabkan oleh beredarnya mata uang lebih dari satu secara tidak terkendali. Pada Oktober tahun 1946, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan ORI atau Uang Republik Indonesia sebagai pengganti uang Jepang. Namun karena adanya blokade ekonomi oleh Belanda dengan menutup pintu perdagangan luar negeri mengakibatkan kekosongan kas negara. Dan dalam menghadapi krisis tersebut, pemerintah menempuh beberapa kebijakan, yaitu pinjaman nasional, konferensi ekonomi, rencana 5 tahunan atau Kasimo Plan, keikutsertaan swasta dalam pengembangan ekonomi nasional, dan sistem ekonomi gerakan Benteng dan ekonomi Alibaba. Pada masa Orde Lama, masa demokrasi liberal yang terjadi pada tahun 1950 sampai dengan 1957 terjadi selama 7 tahun. Namun perekonomian diserahkan sepenuhnya pada pasar, padahal penguasa pribumi belum mampu bersaing dengan pengusaha non-pribumi, sehingga memperburuk kondisi perekonomian Indonesia. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasinya yaitu pemotongan nilai mata uang, pertumbuhan wira swasta pribumi, pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, pembubaran Uni di Indonesia Belanda. Masa demokrasi terpimpin terjadi pada tahun 1959 sampai 1967. Demokrasi terpimpin terjadi setelah muncul doktrin Presiden 5 Juli 1959. Mulai saat itulah Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin. Akibat dari sistem ini berdampak pada perubahan struktur ekonomi yang akhirnya berjalan melalui sistem etatis, di mana segalanya diatur oleh pemerintah. Namun, ternyata sistem ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia. Ada beberapa akibat yang terjadi, yaitu devaluasi, kegagalan berbagai tindakan moneter, dan pembentukan deklarasi ekonomi untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Kemudian pada masa Orde Baru. Pada awal Orde Baru, stabilitas ekonomi dan politik menjadi prioritas utama. Ada beberapa program pemerintah yang berorientasi pada pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pada masa Orde Baru ini, Indonesia menerapkan sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Keberhasilannya pada tahun 1984 seperti Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat, dan menggalakkan preventive checks untuk menekan jumlah kelahiran lewat KB. Meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental membangun nasional sangat rapuh. Akibatnya menjadi krisis dan merupakan imbas dari ekonomi global. Indonesia merasakan dampak yang paling buruk seperti harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang terutama ekonomi.
Kemudian yang keempat adalah masa reformasi. Masa reformasi dianggap sebagai tonggak baru perjalanan kehidupan Indonesia dari sisi nasional, sosial, dan politik. Muncul beberapa kebijakan yang kemudian menjadi landasan bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia ke depan. Kebijakan yang paling menonjol adalah adanya pergeseran pengelolaan pemerintah dari sentralitis menjadi desentralitis. Pada masa reformasi terdiri dari beberapa pemerintahan. Yang pertama, masa Presiden B.J. Habibie 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Yang kedua, masa Presiden Abdurrahman Wahid 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001. Masa pemerintah Megawati dari tahun 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Kemudian masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 20 Oktober 2004 sampai tahun 2006. Pada masa Presiden B.J. Habibie, melakukan beberapa langkah-langkah untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, yaitu melikuidasi beberapa bank yang bermasalah, menaikkan nilai tukar tambah rupiah terhadap dolar hingga di bawah 10.000, membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri, mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyaratkan IMF, mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Yang terakhir, mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Meski hanya singkat dalam masa pemerintahannya, namun B.J. Habibie menjadi peletak dasar bagi pemerintahan selanjutnya. Masa Presiden Abdurrahman Wahid. Kondisi perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid memiliki karakteristik sebagai berikut. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi perekonomian Indonesia dimulai mengarah pada perbaikan, di antaranya pertumbuhan PDB yang mulai positif, laju inflasi dan tingkat suku bunga yang rendah, sehingga kondisi moneter dalam negeri juga sudah mulai stabil. Hubungan pemerintah dengan IMF yang kurang baik, sosial dan politik yang tidak stabil dan semakin parah membuat investor asing menjadi enggan untuk menanam modal di Indonesia. Semakin rumitnya persoalan ekonomi ditandai dengan pergerakan indeks harga saham gabungan yang cenderung negatif dikarenakan lebih banyaknya kegiatan penjualan daripada kegiatan pembelian dalam perdagangan saham luar negeri. Masa pemerintahan Megawati. Masa pemerintahan Megawati ini mengalami masalah yang mendesak untuk dipecahkan, yaitu adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum, dan kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan ekonomi tersebut adalah meminta penundaan pembayaran utang luar negeri, kebijakan privatisasi BUMN, yang dimana privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara. Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden pertama yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu pada tahun 2004 dan tahun 2019. Tahun 2009, pada masa jabatannya itu, Indonesia mengalami sejumlah bencana alam dan menjadi tantangan tambahan bagi presiden yang masih bergelut dengan upaya memulihkan kehidupan ekonomi negara dengan kesejahteraan rakyat. Kebijakan yang diambil oleh SBY yang dianggap kontroversial yaitu kebijakan mengurangi subsidi BBM, dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia,
dan anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan bantuan langsung tunai atau BLT. Kebijakan ini ditunjukkan untuk memberikan bantuan langsung berupa tunai kepada masyarakat miskin. Kebijakan lain yang ditempuh juga adalah meningkatkan pendapatan per kapita melalui pengendalian pembangunan infrastruktur. Perkembangan dalam sektor utang luar negeri juga menggembirakan. Pada pertengahan bulan Oktober 2006, Indonesia melunasi seluruh sisa hutang pada IMF. Dan pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh signifikan seiring pemulihan ekonomi di dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009. Terbukti, perekonomian Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh krisis ekonomi yang terjadi di zona Eropa. Itu saja beberapa penjelasan dan pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.